Adik-adik, udah mulai kita sekolah minggu kita. Udah mulai. Halo adik-adik semuanya. Ya, jumpa lagi di Greater Child ya. Yes. Kita duduk yang manis di rumah atau di mana yang nonton? Ya, kita mau memuji Tuhan. Oke, siap? Semuanya siap? Kita mulai. Dan adik-adik, waktunya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, semuanya tutup matanya. Kita lipat tangannya, kita mau menyembah Dia. Kita mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Lebih dalam ku menyembah. Lipat tangan dan tutup mata. Sebentar kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan. Sebentar kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Berikan kami hati untuk beribadah kepadamu dengan baik dan benar Tuhan. Agar kami serius untuk melayanimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami serahkan semua padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Semuanya siap? Sekarang kita mau angkat pujian yang berkata, bukan terbang.
Tuhan, kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari ku menantikan beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan beri kekuatan baru. Nah, adik-adik, di sini kita siap lagu dengan gerakan ya. Tuhan Allah di tengah kita. Oke, siap-siap. Kita mulai. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan tinggalkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita senangkan dan diakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah dengan kita besar-besar.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sekali lagi kita mau serius dalam menyembah Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita sebelum firman Tuhan. Dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Mintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Raja-Mu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, akal budi, ku cintakan. Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Raja-Ku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti semuanya tutup mata, lipat tangannya, nanti mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa,
pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan cerita yang akan dibawakan juga Tuhan, biar itu semua berkenan di hadapan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemudian manusia itu dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? "Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Greater Child GPDI Poris Indah. Nah, adik-adik lihat gak nih? Tante pakai baju warna apa? Ya, Tante pakai baju warna pink. Kira-kira bulan ini bulan apa ya? Bulan Februari. Bulan Februari itu kalau ada pink-pink gitu, itu hari apa? Nah, iya itu hari kasih sayang. Adik-adik, hari ini kita juga mau belajar mengenai kasih sayang. Kasih sayang itu sebenarnya kepada siapa saja? Ada yang tahu nggak? Nah, kasih sayang itu tidak sebatas antara pria dan wanita, tapi juga banyak. Kasih sayang itu kita dengan Tuhan, papa dan mama, kita dengan orang tua dengan kakek nenek, dan banyak. Hari ini kita akan belajar mengenai kasih sayang antara saudara. Nah, adik-adik siapa yang punya saudara di sini? Yang punya koko, yang punya cici, yang punya dedek. Kita mau belajar ya hari ini. Kalau adik-adik ingat, minggu lalu itu ceritanya tentang apa? Minggu lalu ceritanya tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya adik-adik, Tuhan itu tidak mau berpisah dari manusia. Tuhan itu begitu sayang sama manusia.
Tetapi karena manusia tidak mengikuti perintah Tuhan, sehingga Tuhan harus menghukum. Ada hukuman atas setiap perbuatan dosa. Sehingga akhirnya Bapak Adam dan Ibu Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Apa sih yang terjadi dengan mereka setelah mereka keluar dari Taman Eden? Kita saksikan ya ceritanya. Nah, adik-adik sudah lihat kan ceritanya? Jadi, Bapak Adam dan Ibu Hawa itu setelah keluar dari Taman Eden, mereka mulai bekerja mengusahakan tanah yang dimana mereka dibuang. Mereka akhirnya mempunyai 2 orang anak. Siapa namanya? Tahu nggak? Yang besar siapa namanya? Yang kedua siapa namanya? Pinter. Iya, jadi namanya Bapak Kain dan Bapak Habil. Bapak Kain dan Bapak Habil itu pekerjaannya beda, tidak sama. Kalau Bapak Kain menjadi apa? Iya, petani. Kalau Bapak Habil menjadi peternak. Nah, Bapak Kain dan Bapak Habil akhirnya beranjak dewasa, mereka menjadi besar. Bapak Adam mengajar mereka untuk mempersembahkan persembahan korban syukur kepada Tuhan. Adik-adik kalau lihat di dalam cerita tadi, Bapak Kain mempersembahkan apa? Kalau Bapak Habil, siapa yang diterima persembahannya oleh Tuhan? Nah, adik-adik, Bapak Kain mempersembahkan buah-buahan, sayur-sayuran dari hasil tanahnya. Dan Bapak Habil mempersembahkan anak kambing dombanya yang sulung beserta dengan lemak-lemaknya. Lalu Tuhan mengindahkan persembahan yang mana? Iya, Tuhan mengindahkan persembahan Bapak Habil. Itu bukan karena Tuhan pilih kasih, Tuhan lebih sayang Bapak Habil daripada Bapak Kain, tapi karena memang persembahan kepada Tuhan itu harus berupa korban kambing domba, bukannya sayur-sayuran. Nah, jadi waktu itu Bapak Kain iri sama Bapak Habil. Nah, Tuhan lihat, Tuhan masih kasih kesempatan kepada Bapak Kain. Ditegur dia sama Tuhan. Yang sudah bisa buka Alkitab, kita buka Alkitab ya. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ Tuhan mengingatkan Bapak Kain nih. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Padahal waktu itu kalau Bapak Kain mau bertobat, mempersembahkan anak kambing domba, Tuhan pasti menerima. Tetapi waktu ditegur Tuhan itu, Bapak Kain tidak mendengarkan. Malah dia tetap iri hati. Makin lama makin iri, makin lama makin iri, sampai akhirnya timbul rencana yang jahat. Dia pergi ajak Bapak Habil ke padang. Apa yang dilakukan? Dia membunuh Bapak Habil. Tuhan lihat gak? Coba adik-adik. Walaupun mereka cuma berdua, tetapi Tuhan melihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, walaupun papa, mama, popo, oma, kakek, opa tidak lihat, Tuhan melihat. Lalu Tuhan menegur Bapak Kain nih. Tuhan tanya, "Di mana Habil adikmu itu?" katanya. Bapak Kain bukannya bertobat, dia malah bohong sama Tuhan. Katanya apa di dalam ayat 9? "Aku tidak tahu." Nah, sebenarnya Bapak Kain tahu nggak? Ayo, Bapak Kain tahu, tapi dia pikir dia dapat membohongi Tuhan. Nah, karena itulah akhirnya Tuhan marah. Tuhan menghukum Bapak Kain. Dikatakan di situ apa? Bapak Kain kan kalau petani harus bercocok tanam. Nah, tetapi Tuhan katakan tanah itu yang sudah menelan darah adikmu tidak akan menghasilkan hasil
untuk engkau, kata Tuhan. Lalu akhirnya Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Itulah hukuman Tuhan karena bapak Kain membunuh bapak Habil dan berbohong sama Tuhan. Tetapi Tuhan masih kasih perlindungan kepada bapak Kain, yaitu apa? Dia akan diberi tanda supaya orang yang bertemu dengan bapak Kain tidak akan membunuh dia. Adik-adik kalau lihat di sini, bapak Kain itu dia tidak menerima teguran Tuhan. Waktu Tuhan tegur pertama kali, dia tidak bertobat dari iri hatinya. Malah dia merancangkan hal-hal yang jahat, merencanakan hal-hal yang tidak baik. Adik-adik, kita harus mau ditegur oleh Tuhan. Mungkin Tuhan tidak tegur kita langsung, "Hei, jangan begini." Tidak, tapi kita ditegur Tuhan lewat apa? Lewat orang tua kita, lewat guru kita. Misalnya, mama atau papa tegur, "Ayo jangan main HP terus, belajar. Nanti ulangannya dapat nilai jelek." Nah, mau nggak ditegur sama papa mama? "Iya papa, iya mama, saya akan belajar." Lalu HP-nya ditaruh gitu. Apa adik-adik seperti bapak Kain? "Apaan sih? Ini HP-nya gamenya lagi seru, nggak mau belajar, ntar lagi." Nah, jangan seperti bapak Kain. Kalau ditegur harus mau menerima. Lalu apalagi kita itu kan tidak bisa melihat Tuhan. Benar nggak? Siapa yang bisa lihat Tuhan? Nah, karena kita tidak bisa melihat Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan melalui cara apa? Mengasihi orang-orang yang bisa kita lihat. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, mengasihi adik. Ingat, anak Tuhan harus saling mengasihi. Bukan cuma pas Februari saja, bukan cuma pas hari Valentine saja kita mengasihi, tapi kita harus mengasihi setiap waktu. Seperti Tuhan mengasihi kita juga setiap waktu. Adik-adik ingat, jadi firman Tuhan pada hari ini harus mau ditegur. Jangan marah kalau ditegur, nanti jadi kayak bapak Kain terima hukuman. Yang kedua adalah kita harus saling mengasihi. Ingat ya, mau saling mengasihi. Adik-adik kita buka ya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11b sampai 12a di dalam ayat masnya. 1 Yohanes 3 ayat 11b sampai 12a. Yang sudah dapat oncak berdiri. Kita baca bersama-sama. Walaupun tante nggak bisa dengar, tapi Tuhan pasti dengar. Adik-adik sungguh-sungguh baca Alkitab ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 11b dan 12a. Kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Jadi ingat, perbuatan yang tidak baik itu asalnya adalah dari si jahat. Siapa yang tahu si jahat? Iya, iblis. Siapa yang mau jadi anak iblis? Tidak mau ya, kita mau jadi anak Tuhan. Kalau mau jadi anak Tuhan berarti harus mau ditegur, harus mau mengasihi. Ingat ya adik-adik, jadi anak Tuhan yang baik, mau ditegur dan mau mengasihi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati, setia baca Alkitab dan setia berdoa. Dadah. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama. Atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita sudah selesai untuk beribadah. Sekarang kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kalau kami boleh diizinkan untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Itu semua atas kasih karunia-Mu saja ke dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, jaga lindungi kami Tuhan, berikan kami juga selalu kesehatan sertai kami Tuhan. Jaga lindungi juga orang tua kami Tuhan, berkati mereka juga Tuhan. Dan pakai juga guru-guru yang mengajar Tuhan,
Ya, terus Tuhan Yesus Engkau pakai, Engkau berikan juga selalu kesehatan Bapak. Benar. Dan kembalikan kami di minggu depan Tuhan, di waktu yang sama, dan kami dapat boleh beribadah lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan ketemu lagi sampai minggu depan. Ya. Dah. Dadah.